أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kepada para alim, para ulama, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Di dalam majelis yang mulia ini, bapak-bapak, ibu-ibu semua, marilah kita hadirkan kembali. Marilah kita perbaharui kembali rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di antara hikmahnya Hari Raya Idul Fitri diselenggarakan, Hari Raya Idul Fitri disyariatkan kepada umat Islam, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar umat Islam mengagungkan Allah, wa la'allakum tashkurun, dan agar umat Islam kembali bersyukur kepada Allah. Maka hadirin, di dalam acara Halal Bihalal yang mulia ini, yang pertama kali, marilah kita hadirkan kembali, kita wujudkan kembali, kita rasakan kembali rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena innama sumiyal insanu insanan likathratin nisyan. Bapak-bapak, ibu-ibu semua oleh Allah dijadikan sebagai manusia. Kenapa dinamakan sebagai manusia? Likathratin nisyan, karena terlalu banyak lupanya. Itulah manusia. Manusia namanya manusia karena terlalu banyak lupa. Hadirin yang mulia, perkara yang dilupakan manusia, yang paling mudah dilupakan adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, matahari setiap hari masih terbit dari timur. Setiap hari tenggelam ke barat. Setiap hari dan jantung kita berdetak. Setiap hari paru-paru kita memompa udara. Jantungnya masih bergerak, syukurnya masih ada atau tidak? Terkadang jantung sudah 1000 kali, 2000 kali, 1 juta kali memompa darah kita, syukurnya sekalipun belum pernah. Hadirin yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara manusia-manusia yang melupakan nikmat Allah, yang paling banyak melupakan nikmat adalah para wanita, ibu-ibu. Ini yang bilang bukan saya, yang bilang baginda Nabi. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Beliau mengatakan uridun nar fa idza aktsaru ahliha nisa. Neraka ditampakkan kepadaku, kata Nabi, fa idza aktsaru ahliha nisa. Ternyata penduduk mayoritasnya adalah para wanita, ibu-ibu. Maka para sahabat semua terkejut. Ya Rasulullah, kenapa para wanita banyak masuk neraka? Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tukfirnal la'na. Manusia yang bernama wanita dulu di dunia terlalu banyak melaknat orang. Kalau ada tetangganya sedikit kurang ajar sama dia, langsung didoakan jelek. Ibu, semoga ibu menjadi manusia ahli neraka. Nanti kalau ada yang menyakiti lagi, semoga rizkimu tidak lancar. Nanti kalau ada yang menyakiti lagi, semoga engkau cerai dengan suamimu. Tapi ini di Palu sana, Pak. Di Palu sana, ibu, kalau di sini tidak ada. Tidak ada yang meleset. Hadirin yang mulia, tukfirnal la'na, kata Nabi, wanita-wanita itu terlalu banyak melaknat orang. Wa takfurnal ashir, dan wanita kebanyakan tidak bersyukur kepada suaminya. Suaminya pagi-pagi pergi ke laut mencari ikan. Sore-sore cuma dapat 1 kilo. Keringatnya banjir. Tenaganya habis. Ikannya cuma laku 20.000. Dia datang kepada istrinya, hai istriku, sehari ini saya cuma dapat 20.000. Maka istrinya bilang, Bapak, 20.000? Ini untuk beli lipstik saja tidak cukup, Pak. Ada, Bu, orang-orang sini mengatakan begitu? Ada tidak? Tidak ada, Masya Allah. Hadirin yang mulia, semoga ibu-ibu di sini ahli surga semuanya. Hadirin yang mulia, maka kita sebagai manusia yang begitu mudah lupa terhadap nikmat-nikmat Sang Maha Kuasa, marilah kita perbaharui lagi syukur kita kepada Allah. Hadirin yang mulia, Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hai manusia, kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Jadi bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, nikmat Allah ini dihitung saja dari angkanya kita tidak bisa. Saking banyaknya nikmat Allah. Sehingga suatu ketika ada seorang yang beribadah 500 tahun, Pak. Kalau kita umurnya paling 60-70 tahun, itu ibadahnya berapa tahun, Pak? Mungkin setiap hari tidak sampai setengah jam. Hadirin yang mulia, maka dia dipanggil oleh Allah. Hai hambaku, masuklah kamu ke surgaku dengan rahmatku, kata Allah. Maka orang tadi mengatakan, ya Allah, aku dulu di dunia beribadah kepadamu 500 tahun ya Allah. Aku ingin masuk surga dengan amalanku, bukan dengan rahmatmu. Maka Allah mengatakan, oke, kalau kamu memang ingin dengan amalanmu, dulu aku telah memberi nikmat kepadamu. Sekarang kita hitung harga nikmat itu. Maka hadirin yang mulia, dihitung-hitung harga nikmat Allah. Ternyata ibadah 500 tahun untuk membeli nikmat kedipan mata itu tidak cukup, hadirin yang mulia. Begitu mahalnya, begitu banyaknya, begitu istimewanya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita.
maka sepantasnya, selayaknya, seharusnya kita harus menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Siapa Bapak? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini sebagian kita merasa saya kekurangan, saya miskin, saya tidak punya apa-apa. Hadirin yang mulia, orang yang merasa miskin itu sebetulnya salah di dalam pola pikir. Sekarang saya mau tanya, Pak. Bapak tadi kesini jantungnya di bawah apa tidak? Di bawah. Paru-parunya di bawah? Boleh nggak jantungnya saya lepas, saya tukarkan Avanza di depan itu? Boleh? Boleh tidak? Tidak boleh. Paru-parunya boleh tidak? Tidak boleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau dihitung harganya, jantung kita senilai mobil Innova 1, paru-parunya Avanza 1, ginjalnya nanti mobil 1, belum matanya, belum telinganya, belum kakinya, belum jari-jarinya. Hadirin yang mulia, sebetulnya setiap dari kita datang ke masjid ini dengan membawa harta bermiliar-miliar rupiah. Masih merasa miskin Bapak? Masih merasa miskin ibu-ibu? Masih? Ketika kita tidak mengingat nikmat Allah, harta sebanyak apapun tak akan pernah kita syukur. Tetapi ketika kita bersyukur kepada Sang Maha Kuasa, apa yang terjadi hadirin yang mulia? Sedikit sudah terasa nikmat, banyak lebih nikmat hadirin yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur kepada Allah, kata Allah, la azidannakum, sungguh aku akan tambah kalian, kata Allah. Hadirin yang mulia, suatu ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau berjumpa dengan orang miskin. Dia mengatakan, "Hai Nabi Musa, tolonglah tanyakan kepada Tuhanmu. Aku mulai kecil sampai tua miskin terus. Yang kupunya hanya baju satu-satunya. Maka tolong tanyakan kepada Tuhanmu bagaimana caranya menjadi orang kaya." Oh ya, saya tanyakan. Nabi Musa berjalan lagi. Nabi Musa berjumpa dengan orang yang kaya raya dan dia sudah bosan dengan kekayaannya. Kalau bosan miskin mungkin di sini banyak, Pak. Kalau bosan kaya ada? Kalau bosan bisa menghubungi saya. Hadirin yang mulia, orang kaya tadi mengatakan kepada Nabi Musa, "Hai Nabi Musa, aku semenjak kecil ayahku sudah kaya, ibuku sudah kaya, hidupku selalu enak. Aku penasaran rasanya jadi orang miskin. Aku sudah bosan jadi orang kaya. Tanyalah kepada Tuhanmu bagaimana caranya menjadi orang miskin." Hadirin yang mulia, akhirnya Nabi Musa bersowan kepada Allah, "Ya Allah, ini ada hambamu yang miskin pengen kaya, yang kaya pengen miskin. Bagaimana caranya?" Maka Allah mengatakan, "Hai Musa, sampaikan kepada yang miskin, bersyukurlah, Allah akan jadikan dia kaya. Sampaikan kepada yang kaya, jangan bersyukur, Allah akan miskinkan dia." Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Musa sampaikan kepada si miskin, "Hai miskin, kalau kau mau kaya, syukur kepada Allah." Maka yang miskin itu marah. "Hei Musa, hidupku sudah miskin dari kecil. Aku cuma punya sarung satu. Ini pun minjam temanku. Bagaimana aku bersyukur kepada Tuhan?" Belum dia selesai ngomong, hadirin yang mulia, ada kain yang meniup sarungnya. Akhirnya dia tidak pakai baju sama sekali, hadirin yang mulia.
Sebaliknya yang kaya dikasih tahu sama Nabi Musa, "Hai kaya, kalau kau ingin jadi miskin, jangan bersyukur kepada Tuhan." Maka yang kaya tadi saking kagetnya, gelas yang dia pegang langsung jatuh, hadirin yang mulia. Gelas yang jatuh tadi dirubah menjadi emas oleh Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua pengen kaya? Pengen bahagia? Pengen hidupnya tentram? Kuncinya satu, bagaimana kita bersyukur kepada Allah SWT.